你真该死！你死得有多惨？哼，愚蠢的家伙！刀河王，你猖狂不了多久了，尝尝我的新天赋秘法——击灭狼影！到了那人类！ Di episode ke-211 Swallowed Star kali ini, setelah mengembara di alam semesta selama 50.000 tahun, Luo Feng akhirnya kembali. Kepulangannya kali ini bukan sebagai makhluk fana lagi, melainkan sebagai makhluk abadi, dewa abadi yang sejati. Namun, belum sempat ia menikmati hasil jerih payah panjang itu, musuh lamanya, Raja Feijing, justru malah mendatanginya. Dendam lama yang terpendam akhirnya menuntut penyelesaian dalam duel hidup dan mati. Pertempuran itu berlangsung di alam rahasia leluhur dewa, di sebuah kehampaan kosmik yang dipenuhi pegunungan raksasa retak yang melayang tanpa gravitasi. Di tengah ruang hampa tersebut, Luo Feng dan Raja Feijing berdiri saling berhadapan, terpisah jarak jauh, aura mereka saling menekan. Hampir bersamaan dengan kemunculan mereka, di lapangan terbuka dunia kemuliaan, ratusan juta pewaris dari berbagai ras kosmik telah berkumpul. Seluruh perhatian tertuju pada satu pertempuran ini. Raja Feijing sangat percaya diri. Bahkan ia secara terbuka menyiarkan pertarungan ini melalui jaringan alam semesta virtual, membiarkan berbagai kekuatan besar kosmos menyaksikan hasilnya secara langsung. Di pihak aliansi wilayah utara, semangat membara tinggi. Mereka yakin Raja Feijing pasti menang. Sementara itu, di pihak aliansi Hong, termasuk guru Luo Feng, yang mulia Zhenyan, semua menahan napas, dipenuhi kecemasan. Raja Feijing bergerak lebih dulu. Ia membakar kekuatan ilahinya, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang ruang hampa. Tak mau kalah, Luo Feng pun melakukan hal yang sama. Begitu kekuatan ilahinya terbakar, auranya melonjak tajam, bahkan tidak kalah sedikit pun dari makhluk kehidupan spesial tingkat puncak. Hal itu membuat Raja Feijing terkejut hebat. Namun Luo Feng tidak berniat bertarung jarak dekat. Ia menunjukkan kekuatan sejati seorang mentalis. Dengan satu kibasan tangan kiri, 520 bintang hitam muncul di sekelilingnya. Setiap bintang dipenuhi kekuatan ilahi yang dahsyat, membuat ruang di sekitarnya runtuh dan melahirkan lubang hitam mikro satu persatu. Bintang-bintang itu bukan benda biasa. Mereka adalah harta karun tertinggi bertipe serangan, peta bintang. Saat Luo Feng mengaktifkannya sepenuhnya, benang emas menghubungkan setiap bintang. Dalam sekejap, semuanya menyatu membentuk bayangan ilusi Dewa Binatang yang memancarkan dominasi tanpa batas. Ekor panjang Dewa Binatang itu tersusun sepenuhnya dari rangkaian bintang hitam. Raja Feijing tetap tenang, mengandalkan keunggulan tubuh ilahinya. Ia menerjang maju dengan ganas. Hampir bersamaan, keduanya mengaktifkan penguncian ruang, menutup kemungkinan bagi lawan untuk berteleportasi. Raja Feijing mengeluarkan raungan tanpa suara dan mengaktifkan metode rahasia bakat, melancarkan serangan jiwa yang mematikan. Namun Luo Feng memiliki kemauan baja, tubuh ilahi yang kuat, serta harta karun pertahanan jiwa, mutiara menara. Serangan itu sepenuhnya ditahan. Pada saat yang sama, ekor Dewa Binatang berubah menjadi cahaya pelangi yang merobek kehampaan. Dengan jurus pamungkas ciptaannya sendiri, teknik tertinggi, bentuk kedua, Luo Feng menghantam Raja Feijing tanpa ampun. Raja Feijing mengangkat cakarnya untuk menahan. Namun dalam perbedaan kekuatan mutlak, cakarnya patah seketika. Ekor Dewa Binatang menghantam dadanya dengan keras. Meski dilindungi zirah harta karun tingkat puncak, tubuh ilahi Raja Feijing langsung musnah 6%. Ia benar-benar terkejut. Ia tidak bisa memahami mengapa Luo Feng bisa sekuat ini. Keunggulan Luo Feng benar-benar menyeluruh. Kekuatan ilahi sedikit lebih tinggi. Peta bintang sebagai harta karun serangan mampu menandingi zirah lawan. Tingkatan teknik rahasia jauh lebih tinggi. Ditambah kesadaran dan kehendak luar biasa yang memaksimalkan pembakaran kekuatan ilahi. Setiap serangan Luo Feng menyebabkan kerusakan besar. Bayangan Dewa Binatang terus mengejar. Kecepatan kabur Raja Feijing jauh kalah dibanding senjata mental. Tubuh ilahinya terus terkikis. Awalnya, Raja Feijing masih berharap. Ia yakin jumlah total tubuh ilahinya jauh lebih besar dan percaya Luo Feng akan kehabisan kekuatan lebih dulu. Namun kenyataannya, aura Luo Feng tetap stabil, tanpa tanda melemah.
Saat itulah kebenaran terungkap. Avatar lautan kegelapan Luo Feng tersembunyi di dalam cincin dunia, terus-menerus memasok kekuatan ilahi bagi tubuh utama. Harapan Raja Feijing runtuh. Saat ia hampir dibunuh hingga memasuki tidur abadi, ia memilih jalan terakhir. Menolak menjadi budak Luo Feng, ia meledakkan sisa tubuh ilahinya. Ledakan dahsyat mengguncang kehampaan. Ruang sejauh puluhan juta kilometer hancur menjadi aliran partikel. Namun sebelum debu menghilang, sebuah sosok agung turun dari langit, Yang Mulia Pei Feng, anggota Aliansi Wilayah Utara, seorang kandidat jenderal dewa, dengan kekuatan mendekati penguasa alam semesta. Ia menyatakan tidak berniat membunuh Luo Feng. Tujuannya hanya satu, mengambil kembali harta karun milik Raja Feijing. Tentu saja, Luo Feng menolak. Ia sudah lebih dulu mengendalikan bayangan dewa binatang untuk merampas seluruh rampasan dan menyimpannya. Dengan tegas, Luo Feng menyatakan, hukum alam semesta adalah hukum rimba. Rampasan adalah milik pemenang. Pei Feng murka. Ia langsung menyerang. Serangan jiwanya jauh melampaui Raja Feijing. Kekuatan tubuh ilahi lebih tinggi, amplitudo jiwa mencapai batas ekstrem, bahkan menggunakan metode rahasia tingkat penguasa alam semesta dari warisan jenderal dewa. Namun, lagi-lagi Mutiara Menara menahan semuanya. Melihat serangan jiwa gagal, Pei Feng melepaskan domain hukum waktu, mencakup area lebih dari ratusan juta kilometer. Kecepatan Luo Feng anjlok drastis, badai pusaran mikro bermunculan. Menyentuhnya berarti tubuh ilahi terhapus dengan kejam. Tubuh Luo Feng menyusut cepat, namun avatar lautan kegelapan segera mengisi ulang, menjaga keseimbangan. Pei Feng sadar, Luo Feng datang dengan avatar. Niat membunuhnya menguat. Ia akhirnya mengeluarkan jurus pembunuh sejati. Dua hembusan angin hitam keluar dari hidungnya, saling berpilin. Tampak biasa, namun ruang yang dilaluinya lenyap tanpa sisa. Luo Feng merasakan ancaman kematian paling mengerikan sepanjang hidupnya. Ia tahu, menghadapi kandidat penguasa alam semesta secara frontal adalah tindakan bunuh diri. Maka ia memanfaatkan sayap Wu untuk bermanuver di dalam domain waktu, menjaga jarak, mencari celah kabur. Namun, saat angin hitam mendekat hingga jarak puluhan ribu kilometer, Luo Feng mengambil keputusan yang sangat nekat. Di belakangnya, tiba-tiba muncul sosok raksasa setinggi lebih dari 9.000 kilometer. Itu adalah avatar lautan kegelapan. Tubuh ilahi sebesar planet itu membakar kekuatan ilahinya tanpa ragu. Ledakan energi tersebut mengguncang domain hukum waktu Pei Feng, membuatnya tercengang. Dengan perhitungan sempurna, Luo Feng memerintahkan avatar itu menyongsong angin hitam secara langsung, menggunakan jumlah kekuatan ilahi yang nyaris tak terbatas sebagai pengorbanan. Avatar lautan kegelapan tidak hanya menahan dua hembusan angin hitam mematikan itu, melainkan secara aktif membungkus dan mengikisnya. Bahkan, avatar tersebut sengaja memperbesar tubuh ilahinya, membuat kekuatan ilahi di dalamnya semakin encer, demi memperluas lingkar pengepungan dan mempercepat pengikisan. Pada akhirnya, setelah menghapus 9% tubuh ilahi avatar lautan kegelapan, dua hembusan angin hitam itu lenyap sepenuhnya. Serangan pamungkas yang bahkan mampu mengancam penguasa alam semesta, ternyata dipatahkan Luo Feng dengan cara paling brutal, mengalahkan kualitas dengan kuantitas. Pei Feng Zunze terdiam, namun Luo Feng tidak memberi waktu sedikit pun. Ia langsung mengendalikan avatar lautan kegelapan untuk menerjang lurus ke arah Pei Feng Zunze. Dan tepat ketika jarak mereka mendekat ke titik ekstrem, Luo Feng melakukan sebuah tindakan yang membuat wajah Pei Feng membeku karena syok dan hatinya berdarah karena sakit. Sebuah tindakan benar-benar gila. Seluruh avatar lautan kegelapan setinggi lebih dari 9.000 kilometer meledak, bukan ledakan biasa. Seluruh energi yang terkandung dalam tubuh ilahi raksasa itu dipadatkan ke satu titik dan dilepaskan dalam sekejap. Daya hancurnya mengguncang langit dan memusnahkan bumi. Di pusat ledakan, dalam radius 100.000 kilometer, segala sesuatu kembali ke kehampaan mutlak. Gelombang kejutnya menyapu hingga ratusan juta kilometer. Meski dilindungi zirah harta karun,
Pei Feng Zunze tetap terpental dengan kondisi mengenaskan. Tubuh ilahinya rusak sekitar 20%. Ia benar-benar tidak pernah membayangkan seorang dewa abadi akan rela mengorbankan avatar sekuat dan seberharga itu tanpa ragu. Namun justru penghancuran diri yang melampaui logika inilah yang memberi Luo Feng kesempatan bernapas paling krusial. Di tengah sisa-sisa gelombang ledakan, sebuah aura agung lainnya muncul. Yang Mulia Jiu Feng, seorang penguasa alam semesta dari ras manusia. Sebagai anggota ras puncak, kekayaan Jiu Feng Zunze jauh melampaui Pei Feng. Ia memiliki 4 harta karun, sementara Pei Feng hanya mengandalkan 2 harta karun biasa. Tekanan mutlak. Dengan tambahan fakta bahwa dirinya telah terluka, Pei Feng Zunze tak punya pilihan. Dengan amarah terpendam, ia mundur. Luo Feng sangat memahami. Dalam pertempuran ini, ia masih menyembunyikan banyak kartu truf. Baik teknik tingkat lebih tinggi dari peta 10.000 bintang, maupun kombinasi kapal kuno galaksi dengan avatar ras Mosha sebagai metode kabur. Semuanya disiapkan untuk situasi yang lebih putus asa atau musuh yang jauh lebih kuat. Avatar lautan kegelapan memang hancur, namun bisa dipulihkan. Sebagai ganti, ia berhasil mengguncang musuh kuat, membalikkan situasi, dan menyembunyikan rahasia terpentingnya. Menurut Luo Feng, pengorbanan itu sepenuhnya sepadan. Pertempuran berakhir. Seorang dewa abadi secara frontal membunuh makhluk kehidupan spesial abadi tingkat puncak. Pemandangan ini membuat lapangan dunia kemuliaan meledak dalam kegilaan. Berita tersebut menyebar bagaikan badai kosmik, mengguncang seluruh kekuatan besar alam semesta. Dengan kemenangan yang tak terbantahkan, Luo Feng secara resmi mendeklarasikan kekuatannya. Ia kini memiliki daya tempur setara, bahkan melampaui penguasa alam semesta tingkat biasa. Setelah itu, Luo Feng kembali ke markas besar perusahaan alam semesta virtual. Di sana, keluarga Luo yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun telah menjadi keluarga super dengan sumber daya melimpah dan para ahli berlimpah. Bahkan para pelayan di kediaman adalah penguasa dunia hasil pelatihan khusus. Tatapan mereka pada Luo Feng penuh kekaguman dan fanatisme. Tak lama kemudian, Yang Mulia Zhenyan datang berkunjung. Ia langsung menyingkap isi hati muridnya. Keinginan Luo Feng untuk mengetahui bagaimana reaksi para penguasa alam semesta lainnya. Hasilnya, tepat seperti yang ia duga. Video pertarungannya yang menggilas Raja Feijing secara terbuka mengguncang seluruh lingkaran penguasa alam semesta ras manusia. Mereka yang dulu mengeluh, yang merasa keberatan Luo Feng berada di lereng gunung, bahkan yang diam-diam mencibir. Seluruhnya berubah sikap. Melalui Zhenyan Zunze, mereka menyampaikan permintaan maaf, mengirimkan ucapan selamat, bahkan ada yang datang berkunjung langsung untuk menjalin hubungan. Di tengah keramaian itu, Guye Zunze, murid kedua penguasa kota kaos, datang secara pribadi. Ia membawa sebuah kabar resmi dan sangat penting. Dewan tertinggi ras manusia telah menyetujui. Luo Feng resmi memperoleh kualifikasi untuk duduk di majelis tertinggi ras manusia. Artinya satu, ia telah diterima ke dalam lingkar inti pengambil keputusan tertinggi ras manusia. Guye Zunze dan penguasa negeri Jiuyan juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan diadakan sebuah rapat yang penting. Namun isinya dirahasiakan, meninggalkan rasa penasaran besar di hati Luo Feng. Di saat yang sama, dari kuil leluhur dewa datang kabar lain. Salah satu dari 8 dewa binatang penjuru, dewa binatang petir, akan turun langsung ke Pulau Zijing untuk secara terbuka memberikan anugerah dan hadiah kepada Luo Feng. Kabar itu membuat Luo Feng sangat gembira. Sambil menunggu, ia memeriksa rampasan perang dari Raja Feijing. Yang paling berharga adalah zirah harta karun tertinggi, baju zirah Raja Jin Zhenhou. Selain itu, ada satu set harta berat set bernama Cakar Pemangsa Langit dan Bumi. Sangat cocok digunakan oleh raksasa bertanduk emas, mampu menumpuk daya serang secara berlapis. Akhirnya, di bawah tatapan ratusan juta pewaris di Pulau Zijing, Dewa Binatang Petir turun dengan keagungan tanpa batas. Ia secara khusus menjemput Luo Feng ke udara. Di hadapan umum, Dewa Binatang menyatakan kekagumannya terhadap pertumbuhan kekuatan dan kehendak Luo Feng. Kemudian, ia menganugerahkan sebuah harta, cermin aurora benang emas.
Setelah memberikan nasihat singkat, Dewa Binatang pergi, meninggalkan Pulau Zijing dalam lautan diskusi dan kehebohan. Kembali ke kediamannya, Luo Feng segera meneliti harta tersebut. Meski diklasifikasikan sebagai harta berat tingkat puncak, nilai sejatinya jauh, melampaui banyak harta karun biasa. Ini adalah harta jenis domain yang sangat langka dan luar biasa kuat. Begitu diaktifkan, begitu cermin aurora benang emas diaktifkan, dalam radius 100 juta kilometer, terbentang sebuah domain raksasa yang tersusun dari tak terhitung aurora emas berkilauan. Di dalam domain ini, Luo Feng mampu menekan dan membelenggu lawan secara ekstrim. Setiap gerakan musuh terasa berat, seolah seluruh ruang menolak keberadaan mereka. Yang lebih menakjubkan lagi, atribut harta ini sepenuhnya selaras dengan Luo Feng. Ia adalah domain hukum logam. Saat ditumpuk sempurna dengan pembakaran kekuatan ilahi Luo Feng, daya hancurnya melonjak drastis, cukup untuk mengancam penguasa alam semesta tingkat biasa. Saat Luo Feng masih tenggelam dalam proses memahami dan menyelaraskan harta barunya, 3 sahabatnya tiba-tiba menerobos masuk ke kediaman dengan wajah penuh kepanikan. Mereka membawa kabar buruk. Raja Feijing hidup kembali. Melalui pembalikan ruang dan waktu, ia dibangkitkan, lalu segera menyebarkan serangkaian pernyataan tentang Luo Feng di dalam lingkaran aliansi. Ucapan-ucapan itu setengah benar, setengah palsu. Namun justru mematikan. Raja Feijing mengklaim bahwa 2 serangan jiwa pamungkasnya tidak memberi efek apapun pada Luo Feng. Dari situ, ia membuktikan bahwa Luo Feng pasti memiliki harta karun pertahanan jiwa yang bahkan bisa membuat penguasa alam semesta tergila-gila. Ia juga berbohong bahwa pelarian Luo Feng dari tangan Pei Feng Zunze terjadi karena sebuah istana terbang tingkat harta karun. Lebih jauh lagi, ia dengan sengaja menghitung kekayaan Luo Feng di hadapan publik. Menurutnya, Luo Feng setidaknya memiliki 6 harta karun, termasuk harta jiwa, dan kemungkinan besar harta jenis istana terbang. 2 kategori ini adalah jenis penyelamat nyawa paling puncak di alam semesta. Ucapan itu meledakkan dunia kemuliaan. Seorang dewa abadi saja telah membawa begitu banyak harta karun, yang bahkan membuat penguasa alam semesta meneteskan air liur. Terutama harta jiwa dan istana terbang. Itu sama saja seperti seorang anak kecil membawa emas bertumpuk dan berjalan di tengah pasar ramai. Dalam sekejap, keserakahan para ahli lintas ras tersulut tanpa sisa. Di mata mereka, Luo Feng berubah menjadi gudang harta karun berjalan yang tak tertandingi godaannya. Ancaman pembunuhan menggantung di udara. Menghadapi gelombang niat jahat ini, Yang Mulia Zhenyan diliputi kecemasan mendalam. Namun reaksi Luo Feng sendiri justru sangat tenang. Ia tahu betul, ini adalah racun paling kejam Raja Feijing, bermaksud meminjam tangan miliaran ahli alam semesta untuk menghabisinya. Luo Feng tidak takut. Ia berkata dengan datar namun tegas. Datang 1, kubunuh 1. Datang 2, kubunuh sepasang. Jika tak mampu, aku pergi dengan tenang. Di saat Luo Feng menjadi sasaran incaran para ahli kosmos, ia dan gurunya, Zhenyan Zunze, bersamaan menerima email dari sistem alam semesta virtual. Majelis tertinggi ras manusia akan segera digelar. Keduanya, untuk pertama kalinya, akan menghadirinya. Dengan rasa penasaran dan antisipasi, kesadaran mereka terhubung ke alam semesta virtual, menuju sebuah tempat suci, Gunung Para Dewa. Langit dan bumi bergemuruh. Gerbang emas aula para dewa terbuka perlahan. Di singgasana tertinggi yang menjulang, dipimpin oleh pencipta kapak raksasa dan penguasa kota Chaos, lebih dari selusin penguasa alam semesta tengah berbincang. Mereka membahas isu yang beredar di kalangan Zunze tentang tuduhan bahwa penguasa kota Chaos terlalu memihak Luo Feng. Dengan sikap tenang, penguasa kota Chaos menjelaskan, dari 3 harta karun yang dimiliki Luo Feng saat masih penguasa dunia, hanya Sayapu yang ia berikan. Sisanya adalah kesempatan dan nasib Luo Feng sendiri. Para penguasa alam semesta langsung memahami. Selama harta itu jatuh ke tangan ras manusia, maka itu adalah keuntungan besar. Pencipta kapak raksasa kemudian memberi isyarat. Penguasa kota kaos resmi membuka pertemuan,
Ia menyatakan bahwa majelis tertinggi kali ini digelar karena sebuah peristiwa besar yang akan memengaruhi seluruh ras manusia. Bintang Purba akan segera dibuka. Bintang Purba adalah medan pembantaian inti alam semesta. Panggung tertinggi tempat triliunan ras bertarung. Gerbangnya hanya terbuka sekali dalam waktu yang amat panjang, dan setiap pembukaan berlangsung 1000 era kosmik. Di sana, harta karun tertinggi lahir. Harta berat tersebar di mana-mana. Namun bersamaan dengan itu, hadir pula bahaya tanpa batas. Setiap kali bintang purba dibuka, ia berubah menjadi ladang pembantaian berdarah bagi para ahli puncak alam semesta. Bahkan penguasa alam semesta pun bisa gugur di sana. Ini adalah kesempatan tak tertandingi, sekaligus ujian paling kejam. Akhirnya, penguasa kota kaos mengumumkan, masih ada 10 tahun sebelum bintang purba benar-benar terbuka. 10 tahun ini adalah masa persiapan. Para ahli dapat membentuk tim, bernegosiasi, bahkan meminjam harta karun untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Dan setelah 10 tahun berlalu, ras manusia akan secara resmi melangkah ke bintang purba.